Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis artikel atau berita terkait dengan teknologi, internet, atau sosial media. Jadi artikel yang pertama adalah pemanfaatan teknologi atau digitalisasi oleh ASN. Dengan judul Menteri Pan-RB ajak transformasi ASN melalui teknologi dan kolaborasi, Kementerian Pan-RB. Ringkasan singkatnya adalah tentang menekankan pentingnya ASN menguasai teknologi seperti AI, Big Data, transformasi digital, layanan publik, dan pembelajaran sepanjang hayat. Analisis. Yang pertama, penyebab pemanfaatan teknologi oleh ASN. Yang pertama, tekanan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik, memberikan sebuah dorongan kepada pemerintah untuk melakukan digitalisasi sebagai strategi utama. Kemudian kebutuhan menghadapi tuntutan masyarakat yang mengharapkan layanan cepat dan daring dengan tujuan efisiensi waktu dan biaya. Dan dorongan kebijakan nasional atau program pelatihan dan transformasi ASN dan investasi infrastruktur digital di instansi. Dampak positifnya adalah pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. Sebagai contoh, e-service, LMS pelatihan ASN. Kemudian peningkatan akuntabilitas dan penghematan anggaran serta waktu untuk layanan tertentu. Dan kemudian ada pengembangan kapasitas ASN atau literasi digital membuka peluang inovasi layanan. Itu adalah 3 dari dampak positifnya. Namun ada juga resikonya. Resikonya adalah kesenjangan akses dan kemampuan digital antar daerah atau ASN. Jika pelatihan atau infrastruktur belum rata, maka dampak positif tadi tidak bisa dilakukan jika risiko atau catatan ini belum bisa diselesaikan. Kemudian, berita yang kedua, penyalahgunaan media sosial atau ujaran kebencian oleh ASN. Dengan judul, ASN penyebar kebencian terbanyak ternyata dosen, dari Detik News. Laporan terkait laporan BKN tentang ASN yang menyebarkan ujaran kebencian. Analisisnya, yang pertama, penyebab penyalahgunaan. Kurangnya kesadaran tentang batasan netralitas ASN dan konsekuensi hukum atau etika saat berpendapat di ruang publik. Yang kedua, sembarangan berbagi atau maju mundur verifikasi informasi, atau yang biasa kita sebut sebagai sebar hoax atau opini ekstrim di media sosial. Dan tekanan sosial atau politisasi isu yang membuat ASN terjebak dalam ungkapan emosional di platform publik. Dampak negatifnya tentu saja mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menyangkut fungsi ASN sebagai perekat bangsa. Kemudian potensi sanksi disipliner atau hukum, seperti sanksi kepegawaian, atau bahkan pidana sesuai UU ITE bila terbukti. Dan yang terakhir adalah memperparah polarisasi sosial dan menyulut konflik komunitas jika ujaran tidak terkendali. Nah, sebagai penutup, teknologi memang membuka peluang besar bagi ASN untuk melayani lebih baik. Tetapi tanggung jawab etis dan profesional tetap harus berjalan beriringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk lihat sumber lengkap di deskripsi untuk bacaan lebih lanjut. Nama saya Muhammad Sultan Hasanibowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.